Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Nur Amelia dengan NPM 140 kelas 3C Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu penerapan aliran progresivisme dalam kurikulum pendidikan modern, mata kuliah Filsafat Pendidikan. Sebelumnya saya akan membacakan rumusan masalahnya. Yang pertama, apa pengertian aliran progresivisme? Yang kedua, bagaimana belajar dalam pandangan progresivisme? Yang ketiga, bagaimana kurikulum pendidikan progresivisme? Yang keempat, bagaimana penerapan aliran progresivisme dalam kurikulum pendidikan modern? Yang kelima, bagaimana peran guru dalam pandangan progresivisme? Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui pengertian aliran progresivisme, untuk mengetahui belajar dalam pandangan progresivisme, untuk mengetahui kurikulum pendidikan progresivisme, untuk mengetahui bagaimana penerapan aliran progresivisme dalam kurikulum pendidikan modern, dan untuk mengetahui peran guru dalam pandangan progresivisme. Baik, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama ada pengertian aliran progresivisme. Menurut istilah, progresivisme berasal dari kata progresif yang artinya bergerak maju. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata progresif diartikan sebagai ke arah kemajuan, berkehaluan ke arah perbaikan sekarang dan bertingkat-tingkat naik. Dengan demikian, secara singkat, progresivisme merupakan aliran filsafat pendidikan modern yang menghendaki adanya perubahan pelaksanaan pendidikan menjadi lebih maju. Aliran progresivisme ini mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak dan menjadikan pendidik hanya sebatas sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarah bagi peserta didik. Selanjutnya, belajar dalam pandangan progresivisme. Ada beberapa hal yang patut diperhatikan dalam belajar menurut pandangan progresivisme, diantaranya yang pertama, memberikan kesempatan anak didik untuk belajar perorangan. Kedua, memberikan kesempatan anak didik untuk belajar melalui pengalaman. Yang ketiga, memberikan motivasi dan bukan perintah. Keempat, mengikut sertakan anak didik di dalam setiap aspek kegiatan yang merupakan kebutuhan pokok anak. Yang kelima, menyadarkan pada anak didik bahwa hidup itu dinamis. Selanjutnya, kurikulum pendidikan progresivisme. Menurut Amir Ma'ruf 2012 menjelaskan kurikulum dalam pandangan progresivisme ialah sebagai pengalaman mendidik, bersifat eksperimental dan adanya rencana serta susunan yang teratur. Pengalaman belajar adalah pengalaman apa saja yang serasi dengan tujuan menurut prinsip-prinsip yang telah digariskan dalam pendidikan, di mana setiap proses belajar yang ada membantu pertumbuhan dan perkembangan anak didik. Artinya, kurikulum harusnya dirancang untuk mengembangkan berbagai potensi peserta didik, serta dapat memberikan pengalaman yang berharga bagi kehidupan anak didik. Selanjutnya, penerapan aliran progresivisme dalam kurikulum pendidikan modern. Berikut adalah beberapa cara penerapan aliran progresivisme dalam kurikulum pendidikan modern. Yang pertama yaitu kurikulum berbasis proyek, kedua pembelajaran berbasis masalah, ketiga integrasi disiplin ilmu, keempat pembelajaran kontekstual, kelima penggunaan teknologi, keenam refleksi dan evaluasi diri, ketujuh keterlibatan komunitas, kedelapan fleksibilitas dalam pengajaran, kesembilan pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Selanjutnya, peran guru dalam pandangan progresivisme. Adapun peran guru menurut aliran progresivisme ialah berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarah bagi siswa. Aliran progresivisme ingin mengatakan bahwa tugas guru sebagai pembimbing aktivitas anak didik atau siswa dan berusaha memberikan kemungkinan lingkungan terbaik untuk belajar. Sebagai pembimbing, ia tidak boleh menonjolkan diri. Ia harus bersifat demokratis dan memperhatikan hak-hak alamiah anak didik atau siswa secara keseluruhan. Jadi, kesimpulannya yaitu penerapan aliran progresivisme dalam kurikulum pendidikan modern memberikan pendekatan yang inovatif dan relevan dalam proses pembelajaran. Dengan menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran, progresivisme memungkinkan siswa untuk terlibat secara aktif, mengembangkan keterampilan berpikir kritis,
dan memahami relevansi pengetahuan yang mereka pelajari dalam konteks kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.